Tuhan mengatakan, dia mengumpamakan dirinya membawa saudara terbang seperti induk Raja Wali membawa anak-anaknya terbang di atas sayapnya. Tuhan sedang pengen ngomong sama saudara. Dia ingin membawa engkau terbang di ketinggian yang belum pernah engkau capai sebelumnya. Lebih tinggi dari apa yang kau pikir engkau sanggup untuk capai. Oh jadi. Bahkan sementara saya mengatakan ini kepada saudara ya, saya aminkan itu atas diri saya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang itu terjadi atas kehidupanmu. Terjadi atas kehidupan anak-anakmu, saudaraku. Dan tahukah saudara, kabar baiknya ketika engkau dibawa terbang dengan sayap Raja Wali, saudaraku. The journey is the same, khotbah 2 minggu lalu. Bukan berarti saudara terbang dengan sayap Raja Wali gak ada masalah. Bukan berarti kemudian saudara gak ngalami tantangan. The journey is the same. 2 minggu lalu saya berbicara tentang first class. Tapi experience-nya berbeda. Saudara dibawa terbang naik begitu saja, melejit tiba-tiba ada saja dibukakan pintu itu dan saudara bisa berkata, it must be God. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya mau perkatakan ini saudaraku. Saya tahu sementara saya mengatakan ini, saya tahu ketika saya membicarakan apa yang saya sebut rema ya saudara. Orang-orang di sini akan dibawa saudara, saya berdoa ya, imanmu diperkuat. Oh, tapi really saudara, how can I say this? Saya menantikan loh saudaraku, ada orang-orang ya, imannya nyampe. Engkau berjalan bersama the God of wonder, the God of miracles. Every single day engkau bisa bersaksi dari mulutmu, Tuhanku dahsyat. Akan ada para businessman, businesswoman di tempat ini, engkau akan dibawa melampaui ketinggian yang sudah pernah engkau capai sebelumnya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dengar satu kesaksian dari salah satu anak jemaat kita, pelayan Tuhan kita di Jogja Pak. Hanya untuk sekolah ke Korea Selatan aja gak ada dana. Dia gak mampu, dia gak punya uangnya. Tapi itu mimpinya. Dia punya kerinduan, orang tuanya minta dia bersekolah di saudaraku, sekolah ketentaraan. Tetapi dia punya kerinduan dan mimpi untuk menjadi seorang aktor. Secara manusia gak mungkin. Secara manusia gak bisa. Tapi dia mengikuti the God of wonder. Dia mengikuti Tuhan sang pembuat keajaiban. Dengan cara yang ajaib entah bagaimana saudara. Dibukakan pintu beasiswa yang secara manusia nggak mungkin. Dia masuk Universitas of Seoul Korea saudaraku. Dengan beasiswa penuh saudara. Itu tidak pernah terjadi untuk orang Indonesia. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Saya agak kaget sih, saya pernah nonton filmnya, jadi saya tahu saudara. Berapa banyak di sini juga penggemar drakor saudara. Saya pernah nonton filmnya, cuman saya nggak tahu itu orang Indonesia. Saya bahkan nggak tahu itu jemaat kita saudaraku. Sampai akhirnya dia casting saudara, waktunya dia debut saudaraku. Dia casting, dia masukkan CV ke banyak perusahaan, tetapi nggak ada yang satupun yang terima. Tapi dengar ini saudaraku, ketika kau belajar terbang dengan sayap Raja Wali ini ya saudaraku. Tiba-tiba dibalik begitu saja, bukannya yang tadinya nggak ada satupun yang terima. Tiba-tiba dia dibuka jalan kerjasama dengan Han Jimin. Kalau saudara lihat filmnya, saudara tahu yang saya maksudkan. Kerjasama dengan Suho EXO. Bintang-bintang ternamanya Korea saudaraku. Saya perkatakan ya, hal-hal yang seperti ini buat orang-orang yang tangkap, saudara akan mengalami itu atas kehidupan saudara. Good news upon good news upon good news upon
upon good news yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Just like that, terjadi begitu saja. Oh, saya mengalami ini dalam hidup saya, saudaraku. Orang-orang ya, saya perkatakan ini ya, saudaraku. Engkau akan dipakai Tuhan menginjil kepada orang-orang yang bahkan tadinya mengolok-olok dan mencemooh iman kekristenanmu. That's what I experience. Orang-orang yang tadinya begitu nyinyir, orang-orang yang tadinya begitu rupa, memojokkan saya di sidang, saudaraku, pada saat itu. Keluarga kami. Tapi somehow Tuhan balikkan begitu rupa. Orang-orang yang sama yang tadinya begitu mencemooh, dibawa Tuhan justru datang ke gereja melalui saudara-saudara di tempat ini. KKS, get ready ya. Get ready ya. Saya bukan hanya mengatakan kata-kata kosong. Get ready KKS, akan terjadi ledakan kelompok sel buat saudara yang bisa tangkap ini. Ledakan kelompok sel, tiba-tiba multiplikasi demi multiplikasi. Orang-orang itu berbondong-bondong datang dengan kehausan yang begitu rupa. Saudara tidak akan bisa mengerti dari mana mereka datang. Tapi tiba-tiba saudara akan mengalami. Berapa banyak dari saudara yang mau pakai Tuhan, saudaraku. Jangan hanya duduk, saudaraku, jangan mendengar firman, jangan hanya duduk untuk mendapat berkat. Saya perkatakan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan panggil engkau. Tidak cukup engkau duduk saja terima berkat. Tapi Tuhan panggil engkau, Tuhan taruh kerinduan itu, ayo mulai melayani. Ayo mulai berjalan, ayo mulai bergerak, ayo gantian dipakai Tuhan. Jadi kepanjangan tangan. Kalau saudara katakan kepada saya, Pastor Nita, thank you for the message. Akan tiba waktunya perkataan yang sama dikatakan kepada saudara. Thank you for the message. Engkau dipakai Tuhan berbicara atas orang-orang tertentu dan tiba-tiba atas kehidupan orang itu mujizat terjadi begitu saja. Jujur ya saudaraku, saya menceritakan ini kepada saudara, I'm so excited. Saya menyala-nyala karena saya tahu ini rema, saudara. Saya tahu ini rema. Sekian tahun yang lalu, saudaraku. Itu yang Tuhan kerjakan atas Musa. Saya rasa kita setuju ya kalau saya katakan seorang kakek-kakek berusia 80 tahun. With all due respect, saudaraku, usia 80 tahun sepertinya kalau dipanggil kakek, boleh dong. Oke. Bayangkan, saudaraku. Kakek-kakek, Musa itu seorang kakek berusia 80 tahun. Disuruh Tuhan naik ke gunung Sinai. Turun lagi. Tidak berapa lama kemudian disuruh naik lagi. Turun lagi. Seperti yang saya sering katakan kepada saudara, banyak orang baca Alkitab, sukanya cuman baca, tapi nggak bayangin. Kebayang nggak saudara? Naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung, itu rasanya kayak apa? Saya tanya di sini, ada nggak yang sudah pernah naik ke Gunung Sinai? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke. Saudara tahu yang saya maksudkan, ada beberapa tangan terlambai di sini. Beberapa tahun yang lalu bersama dengan koordinator pagi ini, saudaraku, Pak Dani dan Bu Clara, kami mendapat kesempatan naik ke Gunung Sinai. Oh, ada foto-fotonya juga, saudara. Kami sama-sama naik ke Gunung Sinai. Saya sudah diinfo sih, saudaraku. Saya sudah diinfo, itu puji Tuhannya masih ada pertolongan unta, saudara. Jadi kami naik unta sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan pertama, saudaraku. Berhenti setelah itu sudah tidak bisa pakai unta lagi, saudara. Kami harus naik. Saya mempersiapkan diri saya, wow udah langsung fitness, saudaraku. Udah langsung treadmill, saudara. Udah langsung lari, saudara. Gak gampang. Naik ke Gunung Sinai waktu itu kami berdoa, saudara. Di gua yang dipercaya tempat Musa berdoa. Kami naik, jujur ya saudara. Itu banyak yang sudah mau nyerah. Ada beberapa teman-teman tuh sampai muntah-muntah, saudaraku. Karena saking gak kuat udah. Ngos-ngosan sekali, capek sekali. Tapi worth it, saudara. Kalau saudara belum pernah, satu hari nanti kalau saudara dapat berkat ke Israel ya saudaraku. Ayo, saya ngomong sama Pak Jo, kalau saya ke Israel lagi, saya akan naik ke Gunung Sinai lagi. Worth it. Anak saya sampai di puncaknya, saudaraku, enggak mau turun, saudara.
Dia ngomong, how come mami, aku gak pernah ngalami hadirat Tuhan sekenceng ini, kata dia. The presence of God is just so real. Teman-teman begitu naik itu ya saudaraku, merinding semuanya nangis bersama-sama saudara. Itu the presence of God, itu kita tuh bisa ngerasain kuat sekali saudaraku. Kita berdoa waktu itu tuh rasanya tuh gak pengen pulang gitu saudara. Pengen tinggal di sana, pengen KKR di sana gitu. Tapi ya gimana, kan itu bergantian, puncaknya itu kecil saudara. Jadi rombongan yang satunya naik, itu kita sudah harus turun. Kalau enggak terlalu banyak orang, guide itu menganggap itu berbahaya. Nah jadi kita sudah dikejar-kejar harus turun. Kita berpikir, berapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Turun tuh kan harusnya lebih gampang kan daripada naik kan. Itu Pak Jo sampai jatuh loh saudara. Kenapa? Karena pada saat kami turun, itu lutut udah geter. Itu betul lebih gampang Pak. Tapi kita tuh sudah gemeter lututnya. Jadi kita tuh sampai aduh waktu turun tuh sampai akhirnya ada tanjakan yang cukup curam ya saudara. Kita tuh saya hampir jatuh, Pak Jo jatuh saudara. Itu mau naik unta udah kapok-kapok saudara. Karena ternyata naik unta memang si kakinya gak capek. Tapi selangkangannya lumayan saudara. Sudah kebayangkan, unta itu kan bukan kayak kuda ya, dikasih pelana ya. Unta kan gak ada pelananya. Sudah gitu untanya tuh kayak apa ya saudara? Kita lebih takut mati dari dia saudara. Dia tuh kayak gak bisa membedakan mana pinggir jurang. Jadi saya aduh Tuhan Yesus sudahlah. Kami akhirnya pulang itu sudah gak mau naik unta saudara. Kami jalan sampai bawah. Karena naik unta deg-degannya lebih daripada kami jalan saudaraku. Udah gelap malam saudara. Gak ada penerangan. Itu unta dengan santainya ngeloyor. Ngeloyor saya ngelihatnya di samping jurang saudara. Tapi coba ya, ini poin saya. Coba saudara perhatikan saudaraku. Untuk Musa naik turun. Itu saya aja naik ya turun ya saudara. Habis itu tuh kayak kaki itu ya saudara apa? Aduh apa bahasa saudara apa itu? Orang Jawa bilang kayak digebukin maling saudara. Itu sakit apa pegel semuanya saudara. Kebayang enggak kakek-kakek 80 tahun loh. Saudara sering baca firman ya tapi enggak membayangkan. Kakek-kakek 80 tahun disuruh naik turun disuruh naik lagi. Berapa banyak setuju dengan saya, itu kekuatan ilahi. Oh yes. Hal yang sama saya melihat dalam bentuk manusia hidupnya sekarang itu yang terjadi di Pastor E.A. Adeboye, saudara. Deddy Gio. Dia itu punya satu rutinitas yang dia lakukan setiap hari yang namanya doa keliling. Itu kan campnya dia tuh gede banget, saudaraku. Camp gerejanya itu Samse, sebagian itu mengatakan sudah mencapai 55.000 hektar. Besar sekali saudara, besar. And it's real. Jadi sejauh mata memandang kami jalan sampai seberapa jauh pun itu area gereja semua. Nah dia itu punya kebiasaan doa keliling. Sampai berkilo-kilometer saudara. Banyak dari pendeta-pendeta muda dengar cerita tentang hal itu dan mereka tertantang. Mereka ngomong sama Deddy Gio, Deddy, boleh enggak ketika kamu nanti jalan doa keliling, kami ikut. Deddy Gio senyum saudara. Ayo. Ayo. Usianya sudah 82 tahun ini. Ayo kata dia. Benar saudara, pemuda-pemuda ini pendeta-pendeta muda ini keliling doa barengan sama Deddy Gio. Setengah jalan, mereka gini saudara, sudah cukup. Kami enggak nyangka, kamu kalau doa keliling enggak main-main. Itu berkilo-kilometer saudara, dia jalan. Itu anak-anak muda sudah angkat tangan, dia bilang kami udah enggak kuat, udah kami stop di sini aja, kamu silakan lanjut. Deddy Gio dengan santainya jalan saudara. Sampai akhirnya Deddy Gio pulang, disamperi lagi mereka masih ngos-ngosan. Kok sampai di sini aja, ayo jalan lagi katanya saudara. Ada orang-orang ya akan diberikan oleh Tuhan stamina ilahi loh. Stamina ilahi, kenapa saudara? Tahukah saudara, untuk saudara terbang tinggi itu capek. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor,
Saya berdoa Tuhan berkati saya. Saya berdoa Tuhan angkat saya tinggi. Diangkat tinggi, anginnya tinggi. Itu pressure-nya gak gampang saudara. Saudara dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Yes, you will see a lot of wonders. Tapi jangan salah, tantangan masalahnya gak kalah banyak. Buat saudara yang berkata, this is not what I want. Kalau saudara gak siap dengan masalahnya, jangan minta dibawa tinggi sama Tuhan. Karena kalau sekarang saudara sudah melihat masalah yang kau hadapi di tempat yang lebih tinggi, masalahnya jauh lebih berkali-kali lipat. Itu butuh mental yang amazing saudaraku. Itu butuh stamina yang amazing. Tapi saya berdoa ya saudara, di tempat ini seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang bisa dibawa Tuhan melakukan itu. Sehingga di dalam kehidupanmu, orang itu bisa melihat engkau hanya tanah liat biasa. Tapi mereka tahu kalau engkau bisa mencapai ketinggian itu, it must be God. Itu pastilah Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan saudara. Dan justru dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Oh boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Anak-anak muda ayo. Ayo saya tantang saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh ya saudaraku. Benar-benar ada orang yang punya kerelaan hati dibawa Tuhan besar. Banyak orang mintanya besar tuh saudara, tapi saya ngomong dengan bahasa ini, kerelaan hati untuk dibayar besar, dibawa besar. Karena engkau dibawa besar ya, bayar hargamu besar. Banyak yang di tengah jalan sudah ngomong sama saya gini, Pastor, saya mau yang nyaman aja. Saya mau besar tapi gak segitunya Pastor. Tapi harus ada orang-orang yang rela ya saudaraku. Dibawa untuk bayar harga sedemikian rupa. Supaya engkau bisa dibawa besar. Orang lain, generasi demi generasi di bawahmu. Melihat apa yang engkau kerjakan dan mereka berkata, kalau dia bisa, aku juga bisa. Oh kalau mau tepuk tangannya. Buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya sekarang saudara. Pastor terus kalau Tuhan bawa tinggi, terbang tinggi. Jadi bukan hanya faster ya saudara. Faster minggu lalu kita sudah bicara. But faster and also higher. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan kerjakan itu? Kenapa Tuhan mau bawanya itu faster and higher? Apa cuman buat kita kayak untuk bangga-banggaan saudara? Atau hanya kita buat kayak apa? Flexing gitu saudaraku, boasting. I don't think so. Saya akan bagikan 3 hal. Kenapa sih Tuhan itu mau bawa saudara di ketinggian yang tidak terduga? Kenapa? Kenapa ada apa? Di ketinggian itu tuh ada apa? Yang pertama saudara, di ketinggian yang tidak, hanya di ketinggian tertentu itulah saudara bisa melihat dengan lebih luas. Saya ulang ya saudara. Bedanya terbang tinggi dengan terbang rendah itu hanya soal visi. Karena Raja Wali itu dibawa terbang tinggi, itu sebabnya dia bisa melihat apa yang hewan lain gak bisa lihat. Karena dia dibawa terbang begitu tinggi, dia itu bisa melihat lebih luas. Beda kalau saudara lihat ayam. Tok, saudaraku. Kan? Coba saudara perhatikan, dengan ketinggian segitu, apa yang dia bisa lihat? Ya ulat-ulat kecil di tanah, saudara. Bahkan kalau enggak hati-hati, dia berebut dengan ayam yang lain. Karena itu yang bisa dia lihat. Dia enggak bisa lihat apapun selain daripada itu. Begitu dia lihat satu ulat, ada ayam lain yang mau ambil ulat yang sama, mereka berebut. Saya perkatakan ini ya saudaraku. Keturunan orang benar perkasa di bumi. Oh. Ketika engkau dibawa terbang di atas sayap Raja Wali, engkau dibawa melihat hal-hal yang tadinya belum pernah engkau lihat sebelumnya. Tiba-tiba you see it. Gitu.
Kalau saudara masih ingat, rema di awal tahun ini apa saudara? Ada yang masih ingat gak? What you see is what you get. Masih ingat kisahnya? Waktu Abraham dibawa Tuhan ngeliat utara, selatan, timur, barat, Tuhan ngomong apa? Seberapa matamu melihat, aku berikan kepadamu. Do you see it? Ada banyak orang dibawa Tuhan ngeliat, ngomongnya gini, capek Tuhan, gak bisa. Kalau yang itu kayaknya gak mungkin. What you see, I will give it to you. Tapi if you cannot see it, how can he give it to you? Ketika kau dibawa certain height ya saudara, ketinggian tertentu, engkau mulai melihat hal-hal yang tadinya tidak pernah terpikirkan sekalipun. Itu seperti tiba-tiba kayak your eyes wide open dan saudara bisa ngomong gini, oh, it can be done. Bisa loh, bisa, ada jalannya. Itu yang Tuhan kerjakan atas Yusuf. Jangan remehkan small beginning ya Bapak Ibu. Jangan remehkan permulaan kecil. Jangan remehkan. Small beginning yang seolah-olah nothing. Yusuf, dia dapat penglihatan. Oh kita buka aja ayatnya saudara. Kejadian yuk, kita lihat. Kejadian. Pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5 sampai 11. I'm so excited saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Kita bergantian boleh ya, ayat 6 saudara baca. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6 yuk dengan suara keras 2, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya. Karena perkataannya itu, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11 sama-sama. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya, saudaraku. Saya tuh ingat dalam hidup saya ya saudaraku. Pertama kalinya saya dinubuatkan untuk menjadi hamba Tuhan, saya itu baru berusia sekitar 12 tahun, 11-12 tahun. Dalam kenaifan saya datang ke mami papi saya bilang, papi mami boleh gak jadi full timer? I was 12 years. Saya dimarahin, kamu mau macem-macem, umur 12 tahun mau apa kamu jadi full time? Sekolah, kata papi mami saya. Saya lanjutkan sampai SMP, saya datang lagi ke papi mami saya. Mami papi sudah boleh belum jadi full time? Diketawain, aneh-aneh kamu, sekolah katanya. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika di usia saya yang SMA, saudara. Lulus SMA saya katakan kepada papi mami saya, I wanna be a full time. Saya mau jadi pendeta. Mami papi saya akhirnya lepaskan saya, saudaraku, untuk saya kuliah dan pursuing ke arah teologi. Butuh waktu yang tidak cepat saudaraku dari nubuatan yang diberikan kepada saya sampai terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi atas kami hari ini? Puluhan tahun yang lalu sudah ada hamba-hamba Tuhan yang diutus kepada kami. Saat itu saya nggak ngerti saudaraku, I do not understand at that time. Ketika mereka menubuatkan untuk Pastor Joe, saya nggak ngerti saudara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini sudah pernah dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan.
do not despise the small beginning. Kalau ada di antara saudara, Tuhan pernah berjanji atas hidupmu, hanya karena situasi dan keadaanmu membuat itu tidak bisa terjadi, jangan lepaskan mimpimu. Saya tahu ada orang-orang ya, Tuhan tuh sudah taruh itu di hatimu, tapi again and again gitu, kayaknya gagal lagi. Sampai engkau berkata, mungkin saya salah dengar suara Tuhan. It takes process, yes. Yusuf begitu dapat mimpi itu yang terjadi sebaliknya. Dia dibuang, dia dijual, dia menderita, dia dipenjara. Tapi dia gak pernah melepaskan mimpinya. Saya masih ingat sekali film Yusuf itu buat I Love Disney, saudaraku. At that time ya, not now. I love Disney. Waktu saya lihat filmnya Yusuf ya, saudaraku. Saya ingat banget lagu yang dinyanyikan Yusuf waktu itu, dia terpuruk di penjara dan dia ngomong kayak gini. You know better than I, you know the way. Itu dalam keterpurukannya Yusuf melihat mimpi yang begitu besar, tetapi kenyataan di depan matanya berkebalikan 180 derajat sebagai seorang anak muda, dia hancur, saudaraku. Tapi Yusuf tidak pernah melepas mimpi itu. Saya tidak mengatakan saudara harus jadi kayak Yusuf ya. Karena berkali-kali saudara menemukan Yusuf ini masih anak polos saudara. Dia tuh naif. Dia dapat mimpi, dia so excited, dia ceritakan ke saudara-saudaranya. Alkitab mencatat dia semakin dibenci. Semakin dia cerita, udah begitu saudaraku dia gak kapok. Tadi ayat berapa kembali ngomong lagi, dia cerita lagi. Kalau yang pertama dia cerita, berkas gandum kakak-kakaknya sujud kepada dia. Sekarang yang kedua ditambahin, aku juga lihat loh. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud. Wah itu saya gak bisa kepikir lah saudaraku. Itu kalau saudara-saudaranya pengen nyekik Yusuf itu ya kalau saya bilang ya ini anak emang tengil gitu saudaraku. Gak sadar diri gitu. Tapi dia so excited. Nah ini saudaraku, perhatikan ini ya saudara. If I can give an advice. Selama bertahun-tahun saya mengalami ya saudaraku. Saya harus menemukan satu kenyataan pahit ini. Di mana saya belajar. Tidak semua orang bisa bersuka cita bersama dengan saudara. Itu kenyataan yang buat saya itu kayak like the hard truth yang hit me very deep gitu. Saya dulunya berpikir seperti Yusuf, kalau kita diberkati, kalau kita bersuka cita, orang lain ya harusnya ikut bersuka cita. Tahukah saudara, saya menemukan ya, it's okay saudara diberkati, it's okay saudara diangkat. It's not okay kalau diangkatnya lebih tinggi dari orang yang saudara ceritakan itu. Sorry saudara. That's the hard truth. Gak banyak orang bisa bersuka cita dengan saudara. Terus pelajarannya apa, Pastor? Be careful kepada siapa engkau menceritakan. Ada yang boleh diceritakan dan ada yang gak perlu diceritakan. Karena akan ada orang-orang ya saudara ketika kau ceritakan itu, bukannya bersuka cita dengan saudara, dia bisa serobot ide saudara. Dan akhirnya dia bergerak lebih cepat daripada saudara, saudara kehilangan kesempatan saudara. Ada orang-orang yang bahkan bukan hanya menyerobot ide saudara, dia hancurkan saudara, dia jegal saudara, dia pastikan saudara tidak bisa lebih maju. Hanya dengan saudara dibawa ke tempat lebih tinggi, saudara sudah menjadi sumber iri dari banyak orang. Saya menemukan semakin dibawa tinggi, semakin sedikit jumlah orang yang saya bisa bercerita. That's a hard truth. I hope itu tidak terjadi buat saudara. Tapi kadangkala saya melihat ya saudaraku di dalam perjalanan ya, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kapan waktunya cerita? Kapan kepada siapa cerita?
Sebesar apa porsi yang boleh kau ceritakan. Saya rasa lebih mudah orang itu berduka cita dengan saudara daripada bersuka cita bersama saudara. Tapi dengar ini, just because that happened, jangan pernah menyerah. Terus pegang mimpimu. The small beginning. Tunas yang kecil itu bisa tumbuh menjadi begitu tinggi tanpa kau sadari. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, hanya di ketinggian tertentu, saudaraku. Karena Raja Wali itu ada di ketinggian tertentu. Dia itu bisa mengakses makanan yang tidak diakses dan tidak dapat diakses hewan lain. Maksudnya gimana, Pastor? Karena dia ada di ketinggian tertentu. Dia itu bisa mendapat makanan di udara. Burung-burung lain, saudaraku. Dia bisa mendapat makanan di laut. Dia bisa mendapat makanan di darat. Ini yang saya lihat terjadi dalam hidupnya Daud. Akan ada orang-orang di sini ya, ini yang saya percaya akan terjadi, saudaraku. This is what I truly believe, karena itulah yang saya rasa terjadi atas hidup saya. Ada hal-hal yang saudara ngomong, it's not your class yet. Bukan di situ level saudara. Tapi somehow ya, ketika kau dibawa terbang dengan sayap Raja Wali ya, engkau dibawa naik ke level-level yang tadinya you are not from that level. Engkau pulang ke kampung halamanmu, engkau kembali kepada keluargamu, mereka sudah tidak melihat engkau dengan cara yang sama lagi. You have changed. Mereka hanya bisa terlongong-longong dan mereka hanya bisa kayak, ya they just hanya bisa mengakui itu dalam hidup saudara. Itu yang dialami Daud. Seorang anak bukan dari kalangan bangsawan. Daud itu tidak dari kalangan bangsawan. Dia bahkan tidak mendapat pelatihan militer, Pak. Dari seluruh saudaranya, Daud ini hanya penggembala 2-3 ekor. Masa depan seperti apa toh, saudaraku, yang bisa didapat? Tapi lihat ya, ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau berjalan, ngikuti remanya Tuhan, tuntunannya Tuhan, mungkin gak masuk akal. Tapi saudara nanti akan melihat yang dialami Daud, tiba-tiba yang bukan keturunan bangsawan menikah dengan anak raja. Gak mungkin, zaman itu tuh nonsen. Gak bisa. Yang bukan orang ketentaraan mengalahkan raksasa sebesar Goliat. Berapa banyak yang saudara berkata, Pastor, that is me. Aku mau, Pastor. Aku mau dibawa melakukan itu semua. Bukan kelas saudara. Belum level saudara. Tapi somehow faster than you think. Higher than you think. Engkau dibawa terbang begitu rupa, saudara. Betapa takjubnya Daud sampai dia itu kepengen sekali bales kepada Tuhan. Dia berikhtiar dalam hatinya, Tuhan, aku mau membangunkan sebuah rumah. Dengan kenaifan seorang Daud ya saudaraku. Wah, menurut saya itu amazing sekali loh di zaman itu, saudara. Bagaimana seorang manusia membuatkan rumah untuk quote-quote ya saudara. Ya bahasa saya salah ya. Seorang Tuhan. Saya tidak seharusnya mengatakan seorang Tuhan ya. But the entity is there gitu. Saya disclaimer saudara tahu maksud saya ya. Bagaimana manusia bisa membuatkan rumah untuk Tuhan. Yang bahkan seluruh muka bumi ini semua di bumi ini dia yang ciptakan. Tapi kerinduan Daud itu menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan takjub dengan hatinya itu, saudara. Ini yang Tuhan katakan, kita lihat ya. Kita buka, saudaraku.
2 Samuel 7 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Kerinduan Daud itu menyentuh Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Lihat saudara, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. Daud bukan siapa-siapa. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang ada di bumi. Saya waktu baca ayat ini ya saudara, saya aminkan itu dalam hidup saya. Ada orang-orang yang akan ngalami ini saudaraku. Tuhan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 12 yuk kita lompat. Ayat 12, 13, kemudian ayat 16. Boleh bantu saya saudara? Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Perhatikan ya, kata kokoh ini muncul berkali-kali di sini. Yang pertama, aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13 yuk, 23. Dialah yang akan mengokohkan, muncul lagi ya saudaraku. Ayat 16 yuk sama-sama 23. Keluarga dan kerajaanmu akan, keluar lagi ayat kata ini. Untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan, untuk selama-lamanya. Saudara harus tahu ini. Tuhan itu gak banyak bicara saudara. Perhatikan, saudara perhatikan aja di dalam Alkitab. Tuhan itu gak banyak bicara. Saudara nanti ngerti apa yang saya katakan. Artinya gimana Pastor? Kalau dia sudah mengulang sesuatu berkali-kali, jarang-jarang dia mengulang sesuatu 2 kali. Lebih jarang lagi 3 kali. 4, 5 sampai seterusnya. He mean it. Itu message yang very clear sekali. Saudara. Buat Daud, ayat ini diulang-ulang terus-menerus kokoh. Lihat seperti apa respon Daud yuk. Ayat 18. Sama-sama kita baca. 2, 3. Boleh dibantu multimedia? Oke. 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata apa saudara? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saya berdoa itu yang terjadi atas hidup. Begitu besarnya kebaikan Tuhan sampai engkau berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan ada orang-orang di tempat ini ya saudara, sampai akhir hidupmu kau berusaha membalas kebaikannya. Tidak habis-habis kebaikannya dalam hidupmu. All the days of your life. Kau merasakan he is just so good. Dan yang terakhir ketiga saudara, di ketinggian tertentu itu ya saudaraku, seekor raja wali itu aman dari predatornya. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor kalau Pastor bilang semakin saya dibawa tinggi semakin besar tantangannya. Kalau gitu saya di bawah-bawah aja. Gak aman saudara. Sama jerninya kok, saudara di bawah, saudara di atas, dua-duanya ngalami masalah. Orang banyak uang bingung nyimpen uangnya, orang gak punya uang juga bingung saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sama-sama, mau saudara sukses, mau saudara gak sukses, dua-duanya punya masalah. Kenapa milih gak sukses kan gitu toh? Sama-sama masalahnya. Ketika kau dibawa terbang ya saudara, perhatikan ini. Ketika kau berjalan di dalam covenant-nya Tuhan, nanti kau akan melihat protection upon protection upon protection. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Jatuh tapi tidak tergeletak. Itu janjinya Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Lihat aja saudara.
Emangnya orang benar nggak bisa jatuh? Nggak apa-apa. Jatuh itu nggak selalu jelek kok. Tapi yang penting kan bangkit lagi tuh.